Gini deh, pernah nggak sih Anda mikir ada perjalanan yang merencanakan ulang diri kita? Maksudnya gimana tuh? Ya, yang tadinya kita anggap cuma perjalanan yang klise, pulangnya malah bawa oleh-oleh yang mengubah cara kita melihat segalanya. Iya, saya paham. Nah, pertanyaannya, bisakah sebuah studi banding yang terdengar sangat formal itu benar-benar memicu revolusi kecil di sebuah kampus? Materi kita hari ini bilang bisa, dan kita akan bedah caranya. Oke. Di depan kita ini ada dua buku yang menarik banget karena saling nyambung. Judulnya Best Practice Journey. Ada dua subjudul. Yang pertama, Sampai di titik ini. dan yang kedua, Impian yang tertunda. tepat. Ini bukan karya satu orang ya, tapi sebuah tim yang dipimpin oleh Dr. Takdir Ishak bersama Darwis, Dr. Takwa, dan beberapa nama lainnya. Jadi, misi kita di sini adalah membedah kedua buku ini dan mencari dagingnya. Karena ini bukan sekedar catatan perjalanan biasa loh. Bukan ya? Sama sekali bukan. Ini adalah dokumentasi mendalam tentang bagaimana sekelompok akademisi dan mahasiswa dari UIN Palopo melakukan apa yang mereka sebut benchmarking atau studi banding ke beberapa kampus UIN top di Jawa. Oke. Fokus kita bukan pada laporannya, tapi pada proses bagaimana pengalaman di jalan, di atas kapal yang goyang, di warung kopi, dalam obrolan-obrolan gak terduga, diubah menjadi pengetahuan yang siap pakai. Oke, buku ini kelihatannya tebal dan ya, akademis. Tapi di halaman-halaman awalnya ada satu ide yang langsung, nendang banget. Di kata pengantarnya, perjalanan ini digambarkan bukan sebagai garis lurus, tapi sebagai sebuah mozaik. Setiap kepingannya itu adalah momen. Obrolan santai di dek kapal, suasana kota baru, bahkan rasa lelah dan diam di dalam bus. Semua kepingan kecil itu, katanya, yang membentuk gambaran utuh tentang kepemimpinan. Metafora mosaik itu cerdas banget sih, dan ini relevan untuk siapa saja, bukan cuma mahasiswa. Buku ini menangkap ide bahwa pembelajaran itu ada di mana-mana, di momen-momen yang sering kita anggap sepele. Benar juga, proses belajar mereka nggak dimulai pas sampai di UIN Wali Songo, tapi sejak roda bus pertama berputar meninggalkan Palopo. Persis. Dan konteks dari semua kepingan mosaik ini adalah misi yang kedengarannya ambisius, mengurai rahasia sukses kampus Jawa. Wah, berat juga ya misinya. Tujuannya spesifik, mengintip dapur 3 kampus besar UIN Wali Songo Semarang, UIN Raden Mas Said Surakarta, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lalu membawa pulang resep terbaiknya untuk diterapkan di UIN Palopo. Nah, di titik inilah perjalanannya berubah. Ini bukan lagi sekedar tur akademik, tapi jadi semacam ziarah intelektual. Ziarah intelektual, istilah yang bagus. Mereka nggak datang sebagai turis, tapi sebagai murid yang mencari guru. Ada tujuan yang jelas di balik setiap langkah mereka. Nah, dari pencarian itu, mereka menemukan harta karun pertama yang sangat konkret. Ini salah satu temuan paling praktis, terutama dalam tulisan kontributor bernama Ahmad Syahidul Haq Munir. Oke, apa itu? Saat tiba di UIN Wali Songo Semarang, mereka seperti mengalami culture shock. Mereka menemukan budaya tata kelola yang super maju, terutama soal digitalisasi. Tunggu, maju itu kan relatif. Apa yang bikin mereka begitu terkesan? Apakah ini sesuatu yang benar-benar bisa mengubah permainan? Nah, ini yang menarik. Ini benar-benar mengubah permainan. Ada beberapa hal yang terus terang bikin saya mikir, wow, kenapa nggak semua kampus begini? Contohnya? Pertama, semua urusan perizinan kegiatan dan pelaporan keuangan pakai aplikasi internal. Nggak ada lagi tumpukan kertas proposal yang menggunung dan birokrasi berbelit. Wah, praktis banget. Cukup klik-klik selesai gitu ya? Persis. Itu saja sudah memangkas banyak sekali waktu dan energi. Seluruh manajemen kegiatan kemahasiswaan, dari pendaftaran anggota baru, publikasi acara, sampai evaluasi, semuanya sudah terdigitalisasi. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, ini bukan lagi soal teknologi. Apa yang mereka saksikan di UIN Wali Songo itu manifestasi dari budaya kerja yang benar-benar beda. Budaya apa itu? Budaya efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Digitalisasi itu cuma alatnya, tapi fondasinya itu pola pikir. Sistem canggih nggak akan ada artinya tanpa orang-orang di baliknya yang komit kan? Bener juga. Saya jadi penasaran, dengan sistem yang serba digital dan efisien gitu, apa suasananya jadi kaku seperti robot atau justru sebaliknya? Nah, justru itu poinnya. Buku ini menyiratkan yang kedua. Oh ya?
Karena urusan administrasi yang membosankan itu sudah diotomatisasi, mereka jadi punya lebih banyak waktu dan energi untuk hal-hal yang lebih penting. Diskusi, debat ide, merancang program yang substantif. Jadi bukan soal beli software mahal, tapi mengubah cara berpikir. Tepat, pelajaran yang sering dilupakan banyak institusi. Dan inspirasi ini langsung mereka terjemahkan jadi rencana aksi yang praktis buat UIN Palopo. Ayo bikin database anggota yang rapi, ayo pakai formulir digital, ayo bangun sistem dokumentasi terpusat pakai Google Drive. Hal-hal kecil yang dampaknya besar. Nah, ngomong-ngomong soal interaksi manusia, buku ini jauh dari kesan laporan teknis yang kaku. Justru disitulah kekuatannya. Sisi manusianya kental banget, lengkap dengan segala kekacauan dan kelucuannya. Saya suka banget bagian yang ditulis oleh salah satu kontributor, Irna. Dia punya analogi yang kocak tapi kena banget. Gimana analoginya? Dia bilang, perjalanan ini rasanya seperti menaiki bahtera Nabi Nuh. Oke. Tapi isinya bukan sepasang hewan, melainkan puluhan mahasiswa dengan tas punggung segede kulkas, stok camilan yang cukup untuk sebulan, dan mimpi-mimpi reformasi kampus yang, kata dia, sedikit utopis. Saya bisa membayangkannya dengan jelas. Itu gambaran yang sempurna. Ada idealisme tinggi, tapi juga logistik yang kacau balau. Itu esensi gerakan mahasiswa, kan? Betul. Dan pasti ada satu orang yang bawa Indomie satu kardus penuh. Yang menarik di sini adalah bagaimana humor dan kesulitan itu selalu jalan beriringan. Di balik cerita lucu soal wifi dan tas punggung raksasa itu, ada tema pengorbanan yang sangat dalam, yang menjadi inti dari transformasi mereka. Nah, ini pasti mengarah ke momen pertemuan dengan Prof. Dr. Irwan Abdullah dari UGM ya. Momen itu disebut berkali-kali di buku. Sepertinya jadi titik baliknya. Tepat sekali. Bisa dibilang itu klimaks dari perjalanan intelektual mereka. Di tengah keluahan fisik, mungkin sedikit keraguan, mereka bertemu beliau. Dan wejangan beliau jadi benang merah yang mengikat seluruh kepingan mozaik pengalaman mereka. Apa ujangannya? Beliau berkata, dan ini sangat kuat, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan dan tidak ada perubahan tanpa komitmen. Sederhana, tapi dalam konteks perjalanan mereka, pasti rasanya beda sekali. Sangat beda. Kalimat itu seolah memberi makna pada semua kesulitan yang sudah mereka lalui. Mabuk laut berjam-jam, tidur berdesakan, menahan lelah saat harus tetap fokus. Semua itu jadi ada artinya. Betul, semua itu bukan lagi sekedar halangan yang menyebalkan. Dengan perspektif baru ini, semua itu adalah pengorbanan yang jadi bagian tak terpisahkan dari proses belajar. Perjuangan itu adalah biaya kuliah yang harus mereka bayar untuk pelajaran yang gak ada di ruang kelas. Jadi perjalanan ini pada akhirnya berfungsi seperti cermin raksasa ya. Cermin raksasa. Mereka melihat kehebatan di kampus lain bukan untuk merasa minder, tapi untuk bercerminan menyadari, hey, kita juga punya potensi ini di UIN Palopo, hanya saja mungkin masih terpendam. Dan mereka sadar butuh proses untuk menggalinya. Iya, salah satu penulis menyimpulkan dengan indah bahwa perjalanan adalah guru yang paling sabar, yang mengajarkan pelajaran-pelajaran kecil yang kalau dikumpulkan, perlahan tumbuh jadi besar. Dan yang paling penting, ini bukan cuma jadi renungan filosofis. Mereka nggak berhenti di level refleksi. Semua inspirasi, pelajaran digital, dan wejangan itu mereka sintesis jadi sebuah rencana aksi yang konkret. Nah, ini dia. Mereka pulang tidak hanya dengan cerita, tapi dengan manifesto. Tepat. Manifesto yang isinya apa saja itu? Mereka merumuskannya dalam 3 pilar utama untuk diterapkan di UIN Palopo. Pilar pertama adalah penguatan struktur dan pragmatisme. Oke, ini jelas terinspirasi dari UIN Wali Songo tadi. Jelas sekali. Mereka ingin mengadopsi sistem kinerja berbasis indikator kinerja utama atau IKU. Intinya, setiap program punya target yang jelas dan terukur. Jadi nggak ada lagi kerja yang mengambang. Pilar kedua adalah kolaborasi egaliter. Ini oleh-oleh dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sana, mereka merasakan semangat kolaborasi antar lembaga kemahasiswaan yang begitu alami, hangat, nggak birokratis. Saling mendukung, bukan saling sikut. Persis, tujuannya adalah membangun lingkungan di mana kerjasama itu terasa seperti napas, bukan lagi program yang dipaksakan. Dan yang terakhir, pilar ketiga. Ini pasti dari UIN Sunan Kalijaga yang terkenal dengan tradisi akademisnya. Tepat sekali. Pilar ketiga adalah budaya riset dan literasi. Mereka sangat terkesan bagaimana di UIN Sunan Kalijaga, setiap kegiatan itu punya dasar riset dan argumen yang kuat.
Jadi program kerja tidak asal jalan karena keren, tapi karena ada kebutuhan yang teridentifikasi lewat kajian. Betul, ini menaikkan level gerakan mahasiswa dari sekedar aktivisme menjadi aktivisme intelektual. Wow, 3 pilar itu terdengar sangat solid dan komprehensif. Tapi mari kita realistis sejenak. Menerapkan budaya riset dari Jogja atau sistem digital dari Semarang ke konteks yang beda, itu kan nggak mudah. Apa buku ini menyinggung soal tantangannya? Pertanyaan bagus. Dan buku ini tidak naif. Para penulis sadar banget membawa pulang ide-ide ini satu hal, tapi mengimplementasikannya itu perjuangan lain. Apa tantangan terbesarnya? Mengubah mindset, baik di kalangan mahasiswa maupun mungkin birokrasi kampus. Pasti ada resistensi terhadap perubahan, ada kebiasaan lama yang nyaman. Tapi disitulah letak pentingnya subjudul buku yang kedua, Impian yang Tertunda. Mereka tahu ini bukan proyek satu malam, ini maraton, bukan sprint. Jadi, kalau kita rangkum, pembahasan kita ini menelusuri sebuah perjalanan transformatif. Berawal dari studi banding biasa, tapi diubah jadi mosaik pengalaman. Perpaduan antara temuan praktis dan kearifan yang dalam. Betul. Ada kejutan digital dari Semarang, semangat kolaborasi dari Surakarta, dan kearifan tentang perjuangan dan riset dari Yogyakarta. Semuanya dirangkai oleh kesadaran bahwa wawasan tanpa tindakan itu sia-sia. Benar. Dan bagi Anda yang mungkin mahasiswa UIN Palopo atau sekedar tertarik, buku Best Practice Journey ini sudah bisa dibaca langsung di perpustakaan kampus. Sebelum kita benar-benar selesai, ada satu hal yang menarik untuk Anda renungkan, yang datang dari kedua subjudul buku ini. Sampai di titik ini dan impian yang tertunda. Judul-judul ini menyeratkan bahwa perjalanan mereka bukanlah sebuah garis finish, melainkan sebuah tonggak, sebuah penanda di kilometer tertentu dalam perjalanan panjang. Sebuah checkpoint. Tepat. Ini memunculkan pertanyaan untuk kita semua. Jika setiap proses belajar, setiap fase hidup membawa kita ke satu titik tertentu, apa sebetulnya arti sebuah impian itu tertunda dan bukan gagal? Mungkin ini adalah pengingat bahwa perjalanan terpenting dalam hidup kita ini sifatnya berkelanjutan, di mana pertumbuhan itu sendiri adalah tujuannya, bukan sekedar sebuah destinasi akhir yang harus dicapai.